Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Nah, Ibu harapkan anak-anak selalu menjaga kesehatan agar selalu bisa mengikuti pembelajaran kita setiap harinya ya. Nah, ingat anak-anak, dalam masa pandemi ini anak-anak harus selalu jaga kesehatan dengan selalu memakai masker, kemudian ingat dan rajin mencuci tangan, kemudian dihindari kerumunan. Anak juga batasi untuk bepergian, keluar rumah ya. Anak-anak harus tetap jaga jarak ya. Nah, baik anak-anak, untuk pagi ini kita akan mempelajari materi matematika, yaitu menghitung luas permukaan kerucut ya. Nah, seperti yang sudah anak-anak pelajari minggu lalu, yaitu mengenai kerucut. Nah, sekarang kita akan belajar menghitung luas permukaan kerucut ya. Baik anak-anak, simak terus pembelajaran ini sampai selesai ya, agar anak-anak selalu memahami materi yang Ibu sampaikan ya. Nah, baik anak-anak. Nah, tentunya anak-anak sudah pasti mengetahui atau pernah melihat benda-benda di sekeliling anak-anak yang berbentuk kerucut ya. Nah, mari kita belajar mengenal bagian-bagian dari kerucut ya. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar kerucut ya. Nah, ini alas kerucut ini berbentuk lingkaran ya. Nah, untuk sisi penutupnya ini berbentuk segitiga ya. Nah, titik yang ada di tengah ini itu disebut dengan titik pusat ya. Nah, garis yang dari titik pusat ditarik ke ujung lengkung lingkaran ini disebut dengan jari ya. Jadi kalau dari garis lengkung ini menuju ke lengkung sebelahnya ini disebut dengan diameter ya. Nah, kemudian ini yang membentuk segitiga ini ya, ini disebut dengan garis singgung atau S, bukan sisi ya anak-anak, tapi garis singgung. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kerucut. Ingat ya, ini alasnya ini berbentuk lingkaran ya. Jadi kalau nanti diketahui diameternya, jadi anak-anak harus mencari jari-jarinya dulu gitu ya. Jadi kalau jari-jarinya diketahui ya anak-anak disuruh mencari diameter ya, rubahlah jari-jari ini ke diameter. Caranya gimana? Nah, dulu sudah kita pernah pelajari waktu kita belajar mengenai lingkaran ya. Nah, kalau jari-jarinya sudah diketahui, misalnya jari-jarinya adalah 10 cm. Nah, yang ditanyakan adalah diameternya. Berapa diameternya? Kalau jari-jarinya 10 ya, berarti 2 kalinya ini. Karena ini full ya. Karena dia garisnya full, itu disebut dengan diameter. Kalau setengah ya jari-jari ya. Jadi kalau mencari diameter itu adalah mencari diameter itu adalah setengah dikali jari-jari ya. Kemudian 2 kali jari-jarinya, namanya 2 kali jari-jari. Kemudian kalau mencari jari-jari adalah jari-jari diameter per 2 ya. Jadi diameternya dibagi 2 itu jari-jarinya ya. Nah, baik anak-anak, kita lanjut ke contoh soal ya. Nah, contoh soalnya di sini Ibu Guru hapus dulu ya. Nah, sekarang ini contoh soalnya adalah jari-jarinya 14. Kemudian garis singgungnya diketahui adalah 18 cm. Nah, hitunglah luas permukaan kerucut. Nah, luas permukaan kerucut
rumusnya adalah ini. V dikali jari-jari dikali jari-jari ditambah garis singgung, ya. Nah, V-nya bagaimana? Dulu kita sudah mempelajari jika diameter atau jari-jarinya itu adalah kelipatan 7, maka V yang digunakan adalah 22/7, ya. Nah, jika diameter atau jari-jarinya adalah bukan kelipatan 7, yang dipakai adalah 3,14, ya. Jadi lihat jari-jarinya 14 apakah kelipatan 7 atau tidak. Nah, jadi 14 ini adalah kelipatan 7, jadi yang kita gunakan V-nya ini adalah 22/7. Ya, baik anak-anak, kita lanjut ya. Nah, sekarang luas permukaan kerucut, ya. Luas permukaan kerucut. Nah, kita masukkan terlebih dahulu rumusnya, ya. Jadi V dikali jari-jari dikali dalam kurung jari-jari ditambah garis singgung. Nah, sekarang kita masukkan V-nya berapa tadi? Kelipatan 7 adalah 22/7. Dikali jari-jarinya berapa? Ini tidak usah diubah karena sudah diketahui jari-jarinya, jadi tidak ditanyakan diameternya, ya. Jadi kita masukkan 14 kali dalam kurung jari-jarinya 14 dan garis singgungnya adalah 18, ya. Nah, kemudian lanjut anak-anak ya. Nah, di sini kita bagi, ya, luas permukaan kerucut. Nah, di sini kita bagi 14 dibagi 7, ya. Kita coret 14 dibagi 7 adalah 2. Jadi 22 dikali 2 itu sama dengan 44, ya. Kemudian dikali 14 ditambah 18 itu adalah 32. Nah, sekarang kita tinggal mengalihkan 44 dikali 30. Jadi 44 dikali 32, 44 dikali 32 ini 8, ya. 4 kali 2 8, 3 kali 4 12, kita tulis 2 simpan 1, 3 kali 4 12 tambah 1 13. Kita tambahkan, ya, ini 8 turun, 8 ditambah 2 10, tulis 0 simpan 1, 1 tambah 3 4, turun 1, jadi 1408 cm3. Nah, jadi inilah luas permukaan kerucut anak-anak, ya, 1408. Nah, itulah contoh cara mencari luas permukaan kerucut. Nah, anak-anak nanti bisa latihan soal menyelesaikan atau mencari luas permukaan kerucut pada soal yang akan Ibu berikan, ya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan materinya hari ini anak-anak bisa memahaminya, ya. Baik anak-anak, nanti Ibu akan kirimkan soal untuk anak-anak kerjakan di rumah dan seperti biasa kirimkan melalui WA grup anak-anak, ya. Nah, sekian dari Ibu dan tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan supaya anak-anak tetap sehat dan bisa mengikuti pembelajaran, ya. Nah, Ibu ucapkan selamat pagi dan selamat belajar.